Shalom saudara. Shalom, saya sangat bersemangat hari ini. Tuhan hadir sangat dahsyat di tengah-tengah kita. Dan kita percaya bahwa di hari-hari ini Tuhan sedang menguatkan akan anak-anaknya. Tuhan sedang menguatkan umatnya. Karena kita sedang bertanding di putaran yang terakhir. Putaran yang sangat menentukan. Apakah kita finish strong atau kita berhenti di tengah jalan dan tidak mendapatkan apa-apa. Tapi hari-hari ini saya percaya Tuhan sedang memberikan kekuatan yang dahsyat untuk setiap kita berputar dengan sangat hebat di putaran yang terakhir ini. Amin. Saudara, sekitar sebulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu saat saya berdoa di taman, tiba-tiba Roh Kudus ngomong ke saya. Padahal saya waktu itu gak lagi ngomong apa-apa sih sama Roh Kudus. Tapi tiba-tiba saya, di dalam hati saya tuh Roh Kudus berbicara sangat kuat. Lalu Tuhan ngomong, kamu pelajari tentang hope. Hope atau yang disebut pengharapan. Karena Tuhan katakan tinggal 3 hal ini yang tinggal tetap. Yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Ya kan? Nah, jadi di akhir zaman ini, 3 hal ini yang tinggal tetap. Bukan dolarnya, bukan kekayaannya, bukan berkatnya, tapi Tuhan katakan yang tinggal tetap, yang eternity, yang punya nilai kekekalan adalah iman, pengharapan, dan kasih. Dan tapi hari itu Tuhan berkata kepada saya, pelajari tentang hope, pengharapan. Oke. Lalu saya mulai menggali tentang kata pengharapan ini. Saya mulai pelajarin di kamus, saya mulai pelajarin arti katanya yang sedalam-dalamnya. Ternyata arti kata hope ini adalah ekspektasi agar sesuatu terjadi. Ya kan udah tahu semua, oh ya pengharapan itu memang ekspektasi agar sesuatu hal terjadi. Misalnya, saya punya pengharapan bahwa anak-anak saya kelak akan lebih sukses dari saya. Itu namanya pengharapan, ya kan? Gak ada kan yang ngarepin anaknya jelek gitu, enggak. Pengharapan biasa sesuatu yang baik. Saya punya pengharapan nanti punya suami yang begini. Saya berpengharapan nanti punya istri yang seperti ini kriterianya. Itu namanya pengharapan. Ekspektasi agar suatu hal itu bisa terjadi di masa yang akan datang. Tapi yang membuat saya tertarik adalah ternyata kata hope ini mempunyai akar kata to curve or to bend. Artinya apa? Untuk membengkokkan. Nah, saya jadi bingung. Kok nggak nyambung ya? Antara arti harfiahnya secara kamus adalah ekspektasi agar sesuatu terjadi. Tapi kenapa akar katanya ini adalah untuk membengkokkan sesuatu? Nah, tapi waktu saya mulai mempelajari lebih dalam hal ini. Dan minggu lalu Tante Ina ngasih suatu ayat yang meneguhkan. Saya tahu bahwa hal ini harus disampaikan. Kita baca sama-sama Pengkhotbah 7 ayat 13. Inilah arti kata hope, membengkokkan. Yuk kita baca sama-sama dulu Pengkhotbah 7 ayat yang ke-13. Saya minta multimedia cepat karena waktu saya nggak banyak. Kita bertiga khotbahnya hari ini ya. Jadi saya harus cepat. Oke, Pengkhotbah 7 ayat 13. Perhatikanlah pekerjaan Allah. Siapakah dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkannya? Dibengkokkan. Hope. Jadi saya waktu Tante Ina nyampein ayat ini, saya langsung nangkap sesuatu. Oh, Tuhan itu senangnya membengkokin sesuatu berarti. Dan memberi hope saat dia membengkokkan itu. Lalu saya belajar, Tuhan ajari aku. Kenapa membengkokkan? Bukankah senangnya manusia itu jalannya lurus? Bukankah manusia itu senangnya meluruskan yang bengkok? Kok malah engkau membengkokkan yang lurus? Kebalikannya. Benar gak saudara? Tuhan beresin dong masalahku. Itu namanya kan Tuhan disuruh meluruskan yang bengkok-bengkok kan? Tapi Tuhan ngomong, siapa yang dapat meluruskan yang sudah dibengkokkan sama Tuhan? Berarti yang Tuhan sengaja gak bengkokin. Tuhan sengaja bengkokin. Apa ini arti kalimat ini? Dan kenapa kata hope,
Pengharapan itu artinya membengkokkan, bukan meluruskan loh saudara. Arti kata hope itu membengkokkan. Lalu Tuhan mengajari saya, di zaman ini mereka yang tahu jalan Tuhan, yang tahu bahwa cara bengkokin sesuatu, itulah mereka yang bisa bertahan sampai kesudahannya. Karena kalau kita pakai cara yang lurus-lurus aja, sesungguhnya kita nggak bisa bertahan. Saudara tahu apa artinya lurus? Lurus itu artinya masuk akal. Lurus itu artinya apa? Masuk nalar saya. Lurus itu artinya apa? Semua yang natural-natural saja. Semua yang serba normal-normal saja. Itu lurus. Tapi Tuhan ngomong, hari ini aku mau membengkokkan yang lurus itu. Karena kita nggak akan pernah bisa bertahan kalau sekadar pakai akal pikiran kita untuk bertahan di hari-hari ini. Kita butuh Tuhan dan caranya Tuhan untuk menjalani kehidupan. Amin saudara. Kalau engkau masih pakai otakmu yang sekecil ini, kalau kita cuma percaya sama jalan yang natural, yang masuk akal, semua hal yang kayaknya, oh iya bisa diterima akal. Oke, kalau bisa diterima akal saya percaya. Kalau nggak bisa diterima akal saya nggak percaya. Itu berarti kita cuma mau lurus. Padahal Tuhan ngomong nggak bisa. Kalau kamu pakai cara lurus doang, engkau nggak nyampe kemana-mana. Kamu akan begini-begini saja. Tapi kalau kita mau hari ini menerima hope, pengharapan yang dari Tuhan, dan Tuhan mengajari kita cara membengkokkan, maka Dia akan menunjukkan kepada kita keajaiban-keajaiban. Saudara, saya nggak ngomong kosong. Di Alkitab ada banyak contohnya. Yang pertama adalah Daud. Secara nalar manusia, bisa nggak Daud ngalahin Goliat? Nggak bisa. Karena dia jauh lebih kecil. Dia ukuran badannya imut-imut. Dia anak yang belum berpengalaman dalam peperangan. Sedangkan Goliat sejak masa mudanya dia adalah pahlawannya Filistin. Secara fisik, Daud tidak mungkin menang melawan Goliat. Perang 1 lawan 1, gak akan menang. Berhadap-hadapan, deket-deketan, gak akan menang. Itu sebabnya makanya semua orang goblok-goblokin Daud. Karena semua orang pikirannya lurus. Kalau kamu kecil, gak bisa ngelawan yang gede. Itu gak ada hukum alamnya. Hukum alamnya pokoknya kecil lawannya kecil baru menang. Kalau kecil lawan gede, gak mungkin menang. Itu hukum alam. Dan kalau Daud percaya sama apa yang orang lain katakan, dia gak akan pernah jadi pahlawan. Tapi hari itu Daud berkata, ya memang secara jalan lurusnya aku gak mungkin menang. Secara nalarnya, secara normalnya aku gak mungkin menang. Kalah segala-galanya. Kalah badan, kalah ukuran, kalah pengalaman. Tapi Daud berkata, Tuhanku punya cara membengkokkan itu. Semua kemustahilan itu Tuhan sanggup membengkokkan. Sama Tuhan diajarin apa? Perangnya jangan dari dekat. Kalau kamu dari dekat, ya udah ditendang aja kamu udah mingslep, ya kan? Tapi caranya dari jauh, kamu jadi sniper dong. Goliat itu kan matanya burem. Dari jauh kamu lempar batu. Tuh, gak bisa menghindar dia, burem matanya. Saudara tahu si Goliat itu matanya burem? Karena Goliat itu adalah raksasa dan raksasa itu cacat. Dan menurut survei, raksasa itu adalah manusia yang punya tumor di otaknya. Dan mereka itu sebenarnya cuma gede badan doang, tapi sebenarnya penglihatannya kabur. Karena ada tumor di otak yang membuat dia menjadi tinggi dan lebih tinggi di atas rata-rata. Saya pernah nonton film Lord of the Ring, dan saya lihat raksasa-raksasa itu mukanya gak ada yang bagus. Karena mereka itu biasa cacat mukanya. Karena itu dia punya hormonnya gak normal dan dia tinggi melebihi orang lain-lain. Jadi mereka itu kenapa Daud waktu pas bawa senjata dia ngomongnya bawa tongkat. Padahal bawanya ali-ali ketapel ya. Kenapa kok Goliat ngomong, kamu datengin aku dengan tongkat. Siapa yang bawa tongkat? Bawanya ketapel. Burem gak matanya? Burem. Makanya Tuhan ngomong, gak usah jadi deket. Dari jauh, kamu menang. Sniper, tas dari jauh. Cara Tuhan. Bukan cara manusia.
Kalau Saul ngomongin kamu gak mungkin menang. Kamu gak pakai senjata, gak pakai baju perang. Kamu pakai baju perangku aja kedodoran, kata Saul. Gak mungkin kamu menang 1 lawan 1 sama dia. Itu kata manusia. Itu jalan lurus. Tapi Tuhan ngomong kalau kamu lurus, kamu gak akan breakthrough. Kamu gak akan jadi pahlawan. Tapi saat kita mengikuti cara Tuhan, dia sedang membengkokkan sesuatu yang lurus itu. Dibengkokkan dengan caranya yang ajaib. Maka kita akan mengalami berkat dalam kemustahilan itu. Yang kedua saudara adalah Gideon. Kita baca sama-sama. Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-15 dan 16. Hari ini kita mau gali tentang Gideon. Kenapa Tuhan ngurusin cara pikir dia? Gideon pernah disuruh Tuhan, saya pilih kamu, hai pahlawan yang gagah perkasa. Tuhan ngomong di depan Gideon, kamu pahlawan yang gagah perkasa. Jawab Gideon apa? Ayat yang ke-15. Tetapi jawab Gideon kepada Tuhan, Tuhan, dengan apa akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye. Dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Next. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Sekali lagi Tuhan sedang membengkokkan cara pikir Gideon. Gideon ngomong, kenglinya ya Tuhan, aku gak akan pernah bisa jadi pahlawan. Aku ini keturunan suku Manasye yang paling kecil. Aku gak dipandang, sukuku aja gak dipandang. Apalagi aku nih yang paling muda. Jadi aku tuh terkecil dari yang terkecil Tuhan. Aku gak mungkin bisa jadi pahlawan seperti yang kau katakan. Tapi hari itu Tuhan datangi Gideon dan berkata, aku hendak membengkokkan cara pikir kamu itu. Karena menurut orang dunia kamu gak bisa. Kamu paling kecil, kamu paling gak mampu, kamu paling gak memungkinkan untuk jadi pahlawan. Tapi hari ini aku bengkokkan cara pikirmu itu. Aku beri kamu hope. Dan kalau engkau mau, aku menyertai engkau. Kalau engkau mau ambil tugas ini, aku akan menjadikan engkau pahlawan. Menghancurkan Midian. Kita baca lagi selanjutnya. Hakim-Hakim 7 ayat yang kedua. Akhirnya Gideon setuju, Tuhan oke. Aku akan kumpulkan seluruh orang Israel yang percaya sama saya untuk berperang melawan Midian. Oke Tuhan, panggil sama Gideon dari berbagai suku, ayo kumpul. Ternyata terkumpul. Ada berapa orang? 22.000 orang yang percaya sama Gideon. Senang dia, wah saya tuh orang paling kecil dari suku paling kecil. Tapi kok waktu saya manggil-manggil orang untuk berperang ada loh kekumpul 22.000. Tapi sekali lagi saat dia punya pasukan yang begitu banyak, Tuhan ngomong, aku bengkokkan cara pikir kamu. Kamu pikir dengan 22.000 orang itu kamu bisa menang? Nanti kamu sombong. Tak bengkokin lagi ya cara pikir kamu itu. Enggak sebanyak itu. Lalu Tuhan berkata, seleksi. Katakan kepada 22.000 orang itu, siapa yang takut mundur. Lalu Gideon taat. Siapa yang takut hatinya dan gentar, silakan mundur. Berkurang 12.000, sisa 10.000. Siapa Gideon masih wah kok berkurang banyak, tapi nggak apa-apa lah, masih 10.000, lumayan, masih bisa menang. Ya, masih bisa menang. Tapi Tuhan ngomong, nanti kalau menang kamu ngerasa, oh karena menang jumlah. Karena menang banyak, nanti pikiran manusia kamu tuh gak bertobat-bertobat. Nanti dikiranya karena kekuatan kamu, karena banyaknya pasukan kamu menang. No, aku mau pakai caraku. Aku mau membengkokkan cara pikirmu. Ini bukan urusan manusia, ini bukan pekerjaan manusia, tapi ini pekerjaanku. Maka Tuhan ngomong ke Gideon, seleksi lagi. Kamu bawa mereka ke sungai. Buat mereka minum di sungai itu. Yang minumnya begini, dipisahin sama yang minumnya begini.
langsung kayak anjing. Ya, ini kan sungai, diseleksi lagi 10.000 orang itu suruh minum bareng-bareng, diliatin yang minumnya dengan membungkuk dan begini, sama yang minumnya langsung ke air. Akhirnya dipisahkan dari 10.000, hanya 300 orang yang minumnya seperti ini. Dan Tuhan ngomong, bawa 300 orang itu berperang sama kamu. Tuhan membengkokkan cara berpikir Gideon. Dia pikir dengan banyaknya orang yang ikut berperang, dia akan menang. Tapi Tuhan ngomong no, 300 ini aja. Kadang Tuhan ngomong ke kita, jangan pakai nalarmu terus, pakai caraku, pakai hatiku, pakai keajaibanku. Untuk apapun yang kau lalui dalam hidupmu, pekerjaanmu, pelayananmu, rumah tanggamu, jangan hanya pakai cara pikir orang dunia, tapi pakai cara Tuhan. Karena Tuhan katakan, pakai caraku itu adalah cara yang ajaib untuk engkau meraih kemenangan. Ya, saudara, akhirnya Gideon dengan 300 orang ini dia perang. Dan dia juga tanya Tuhan, Tuhan caranya gimana perangnya? Karena saya cuma 300, musuhnya puluhan ribu Tuhan. Tuhan ngomong, jangan pakai cara dunia. Kalau pakai cara dunia gimana? Pakai senjata. 300 itu perang langsung, babat gitu. Mati semua pasti. Karena cara orang mikirnya apa? Oh, pakai senjata. Tuhan ngomong gak usah pakai senjata. Bikin keramaian. 300 orang bawa kendi tanah liat dan bawa obor. Terus nanti kamu kalau dikasih tanda perang pecahin sama-sama, maka orang-orang itu akan mikir bahwa musuh sudah datang dan mereka akan kukacaukan dengan caraku. Gideon taat. Perangnya gak pakai pedang, gak pakai panah, gak pakai tombak. Bawa kendi saudara. Itu apa enggak dibengkokkan Tuhan cara pikirnya. Mana ada orang perang pakai kendi. Mana ada orang perang bawanya kendi sama obor, mau ngapain? Tapi Tuhan selalu punya cara yang ajaib. Dan kalau kita percaya jalan-jalannya, percaya caranya, maka kita akan melihat keajaiban yang dahsyat. Maka Gideon dan 300 orang itu, hari itu perang bawanya kendi. Dia taruh senjatanya dan dia hanya bawa kendi itu. Kendinya dipecahkan rame-rame, membuat bunyi-bunyian yang sangat keras. Dan orang Midian yang lagi tidur, tiba-tiba bangun, kelabakan, dia pikir musuh datang, dia ambil senjata, coblos yang di sebelahnya. Ternyata temannya sendiri. Dia pikir itu orang Israel. Tapi karena gelap, lagi bobok, bangun bobok, kelabakan, ya, nggak sempat lihat, pokoknya ambil senjata, pokoknya yang terdekat sama dia ditusuk-tusukin. Mati semua, saling bunuh-membunuh. Dan Gideon tugasnya tinggal nonton dari atas, setelah semua selesai, dia tinggal jarah apa yang ada di kemah mereka. Dan hari itu dia mengalahkan bangsa Midian tanpa pedang. Caranya bukan cara manusia, caranya adalah dengan hal yang dibengkokkan oleh Tuhan. Caranya Tuhan. Di dalam usaha kita, dalam kehidupan kita sehari-hari pun, kita harus mengandalkan Tuhan. Jangan kita pakai cara orang biasa, cara manusia. Kita akan tertilep sama masalah dunia ini. Kalau kita masih berusaha dengan cara dunia, saudara tahu 2020 adalah masa yang suram bagi pembisnis-pembisnis. Tapi waktu di awal tahun, saya dan suami saya berdoa sama Tuhan begini. Tuhan, secara teori manusia, usaha kami ini tidak akan bertahan di tahun 2020. Di tengah wabah corona seperti ini, apakah ada orang yang mau bikin furniture? Apakah mungkin masih ada orang yang butuh rumahnya direnovasi? Mereka akan cuman mikirin, yang penting gue masih bisa hidup, gue masih bisa bertahan, kagak kena corona, yang diperluin masker. Dan saya gak jualan masker Tuhan. Saya gak jualan alat-alat kesehatan.
Saya jualnya furniture Tuhan. Tapi saya sama suami saya berkata, tapi kami percaya Engkau Tuhan yang ajaib. Bahkan di masa kekeringan, seharusnya orang tidak bisa makan dan minum. Engkau toh beri Elia stik dan air yang cukup setiap hari. Saya itu pegangnya, saya itu pegang cerita Elia. Saat harusnya dia kelaparan dan harusnya dia kekeringan, Tuhan nyuruh dia, nih kamu di Sungai Kerit ya. Jangan kemana-mana, karena Sungai Kerit ini walaupun aliran-aliran kecil, tapi gak akan aku keringkan. Saat yang lain kering, Sungai Kerit ini gak akan kering. Tinggal di sini, kamu minum sepuasnya tiap hari. Lalu aku akan kirimkan burung gagak untuk memberi engkau makan stik. Makannya gak sayuran saudara, stik tiap hari. Jadi saya percaya Tuhan, kalau secara nalar manusia, tahun 2020 ini buat usaha model saya. Bukan usaha bidang pangan, bukan usaha bidang kesehatan. Itu akan jadi tahun yang suram. Tapi kami percaya, Engkau Allah yang memberi pengharapan. Engkau akan bengkokkan yang manusia pikir gak mungkin. Yang manusia pikir aduh bakal susah. Engkau akan buat menjadi keajaiban. Dan hari ini saya alami, di penghujung tahun ini, saya saksikan, tidak ada 1 bulan pun kami tidak mendapatkan order. Setiap bulan selalu ada order masuk dalam usaha kami, furniture. Dan saya katakan Tuhan, kalau bukan Engkau, gak mungkin. Mana ada zaman kayak gini orang bikin furniture sih? Gak penting. Dan uang mereka harusnya diirit untuk mungkin sesuatu hal yang lebih penting. Tapi Tuhan ngomong, aku kan mau peliharakan engkau dengan caraku. Kamu mikirnya, manusia mikirnya gak mungkin. Manusia mikirnya, gak mungkin usaha saya ini bisa berhasil. Tapi Tuhan ngomong, aku mau bengkokkan cara pikir manusia itu. Kalau engkau percaya sama caraku, aku akan berikan kepadamu keajaiban-keajaiban yang tidak terduga. Dan kita akan keluar sebagai pemenang. Saudara, andalkan Tuhan dalam setiap hidup kita. Jangan punya pikiran kita hanya dilingkupi dengan cara pikir dunia. Nanti Freddy akan membahas tentang hal ini. Bagaimana cara kita menaruh hope kita kepada Tuhan. Dengan kita menyingkirkan semua yang bukan dari Tuhan. Jangan menguasai pikiran kita. Kalau engkau percaya berita, maka yang jadi dalam hidupmu adalah berita itu. Kalau engkau percaya hoax, maka hoax itu yang akan terjadi dalam hidupmu. Kalau engkau percaya pakar ekonomi yang berkata usahamu akan turun dan tidak akan pernah naik sampai 3 tahun ke depan, maka itu yang akan terjadi dalam hidupmu. Tapi kalau engkau percaya jalan Tuhan dan cara dia membengkokkan dengan ajaib, maka kita akan melihat keajaiban-keajaibannya. Amin. Jangan percaya sama apa yang manusia ngomong. Itu boleh jadi, oh saya mengerti keadaan saya. Sekitar saya tahu. Itu cukup untuk tahu. Tapi jangan dipercayai. Ngerti? Tahu, oke, keadaan dunia memang sedang turun. Tapi saya percaya, usaha saya gak turun. Oh, keadaan dunia lagi susah. Orang susah makan. Tapi aku gak mau percaya bahwa hidupku akan jadi seperti itu. Aku percaya Tuhan sanggup membengkokkan semua yang orang pikir harus terjadi. Ternyata kalau di dalam Tuhan bisa diubah. Semua yang kelam menjadi keajaiban. Semua yang gagal menjadi keberhasilan. Itu jaminan. Asal kita memilih kepada siapa kita percaya. Dan kepada siapa kita menaruh harapan kita.